Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya orang luar, Kang Maman kenapa harus pakai sarung? Apakah untuk membedakan bahwa Anda kiai asli? Saya katakan sederhana aja, ini simbol bahwa saya kiai demokratis. Karena sarung ini, satu memang bisa dipakai musim panas dan musim dingin. Bisa juga dipakai sendiri atau bareng dengan istri. Nah, kebetulan musim muludan kayak seperti ini, saya keliling terpaksa harus pakai sarung ini. Dan yang menarik itu, hampir di semua perjalanan saya di wilayah Pantura itu kita dengerin sholawat di mana-mana. Saya dari Jawa Timur, sholawatannya gini. Ya Rasulullah, salamun alaik. Lewat dikit Jawa Tengah udah ganti. Salatullah, salamullah. Masuk Jawa Barat ganti lagi. Allahumma sholli wa sallim ala. Maka orang nanya, sebenarnya sholawat itu apa? Sederhana menurut saya. Sholawat itu menunjukkan rasa cinta kita kepada sang Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Setuju nggak? Nah, makanya kalau orang mencintai Nabi, paling tidak dia memahami apa makna kelahirannya. Kelahiran itu kan sebenarnya filosofis kehidupan. Orang itu ada dua, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Yang beruntung tuh yang kira-kira bisa dekat dengan saya, senyum-senyum, oh kayaknya ganteng ya. Yang nggak beruntung di belakang. Kiai ini ganteng tapi ternyata udah punya istri katanya. Nah, siapa orang yang beruntung? Yang beruntung itu adalah seseorang yang pas lahir. Bayi kan pasti nangis kan? Dia nangis tapi orang sekelilingnya tertawa gembira. Nah, itu orang yang beruntung. Pas meninggal kebalikannya. Dia yang tertawa karena akan ketemu Tuhan. Tetapi sekelilingnya menangis semua. Itu orang beruntung. Kalau orang yang nggak beruntung, pas lahir dia nangis, tapi sekelilingnya ikut nangis. Kenapa? Semua ngomong, kasihan anak ini ya, nggak jelas bapaknya. Pas meninggal, kebalikannya, dia nangis karena akan disiksa oleh Tuhan, sekelilingnya malah tertawa. Syukur, syukur. Makanya saya pernah lihat, ada sebuah penguburan besar pejabat, banyak yang datang, tapi yang menguburkan anak-anak muda. Hebatlah kayak teman-teman UIN, teman-teman kita IKIN. Cuma ada yang aneh, saya lihat kok mereka semangat banget. Biasanya kuburan itu hanya 1 meter, ini 4 meter. Biasanya liang lahatnya itu cuma asal masuk si mayit, ini dalam. Udah gitu dia urukin tanahnya, mereka loncat-loncat. Akhirnya saya tanya, sini mas, ada apa Kiai Maman? Kayaknya sampean semua ini diskriminatif. Kemarin yang meninggal orang miskin, itu asal kecruk-kecruk, lalu ditutupin, ditinggalin. Besoknya udah hilang kepalanya kena anjing. Ini mentang-mentang orang kaya, pejabat, sampai dalam, sampai diijak-ijak. Apa karena upahnya besar? Dia bilang, Kiai, jangan suudzon kepada kami anak muda. Justru kami sengaja, ini balas dendam. Ini orang kaya, medit, gak punya kepedulian, ini koruptor. Sengaja kami kubur agak dalam-dalam supaya gak keluar lagi. Loh kalau itu diinjak-injak, ya iya siapa yang gak kesel. Dia udah korupsi, hukumannya ringan. Nah, bagaimana Nabi Muhammad lahir? Sama dengan kita, cuma Nabi Muhammad itu lahir disambut dengan kegembiraan. Dan wajah Rasul itu, wajhuhu kal badri bal addu minal badar. Supaya kelihatan kayaknya lah ya. Wajahnya itu seperti bulan purnama, malah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Dan itu dipertahankan oleh Nabi, sehingga Nabi selalu tersenyum. Kepada siapapun, tidak melihat asal usul, golongan, termasuk agama dan keyakinan. Nabi adalah seorang yang selalu tersenyum. Ya persislah teman-teman di sini. Bagaimana sekarang umatnya? Umatnya terbalik.
Umatnya wajahnya seperti bulan kena gerhana. Apalagi kalau tanggal tua, kiriman belum datang. Ibu kos udah marah-marah. Makanya orang yang betul-betul bersyukur atas kelahiran Rasul, dia akan selalu mempertahankan. Wajahnya itu selalu tersenyum. Ini hebatnya. Makanya kalau ada orang yang ingin kelahirannya bermakna, maka tersenyumlah yang manis, berbuat baiklah kepada sama. Nabi itu anak yatim. Lahir, ayahnya sudah meninggal. Lalu dia tinggalkan oleh ibunya, tapi keyatimannya tidak membuat putus asa. Ini kita hari ini orang putus asa di mana-mana. Gantung diri di mana-mana. Diputusin pacar sekali, langsung bunuh diri. Aduh. Saya dulu di pondok, bikin surat pertama kepada pacar saya itu dengan bahasa sederhana. Emang gak boleh kayak pacaran? Saya cuma nulis dengan kertas bekas, lalu saya tulis anti awwalu ma tasbutu fi qalbi. Kalian asik-asik tuh ngerti gak sih? Idza nadorti tarafrafa qalbi. Engkau adalah orang pertama yang bersemayam di hatiku. Saat kau memandangku, maka bergetarlah hatiku. Nggak perlu pakai kertas mahal-mahal, apalagi nyobek dari buku punya temen. Udah gitu kata-katanya, wah segala penjara suci. Di saat aku menghafalkan kitab suci. Setelah itu kalimat belakangnya nggak enak. Buah jeruk, buah delima. Tulisan buruk jangan dihina. Ya udah jangan nulis. Nah, kata Nabi, yatim itu laisal yatim alladzi qad mata abuhu walakinal yatim yatimul ilmul adab. Anak yatim itu bukan sekedar anak yang tidak punya bapak, karena hari ini banyak yang bapaknya jadi menteri, nabrak orang, ternyata bebas juga. Tapi anak yatim itu adalah anak yang kehilangan akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan tidak memberi contoh yang baik dari orang-orang yang lebih tua darinya. Makanya saya mengajak semuanya, ini generasi-generasi muda ini, yuk kita sambut 2013 dengan spirit kelahiran Nabi, agar peradaban ini tidak menjadi peradaban yang yatim sejarah. Setuju nggak? Peradaban yang yatim sejarah adalah peradaban yang menghardik kaum lemah dan membiarkan orang-orang yatim tanpa ada yang memikirkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, barang antik di kursi goyang. Punya opa, punya oma. Jujur, di luar perempuan cantik banyak yang atas sayang. Tapi cinta papa hanya